Saya melihat itu salah satu pengaruh besar peranan dalam isu rasial itu media. Jadi kalau saya datang ke Bandung itu bulan Oktober tahun 2021. Pertanyaan pertama di kompleks sama warga itu, Papua masih suka perang, masih aman. Jadi kalau bicara Papua itu pasti sesuatu yang negatif. Konteksnya perang, terus di pedalaman masih suka yang pakai koteka itu ya, yang pakai labu apa itu ditanya. Masih hidup di pohon. Nah itu karena media, jarang sekali informasi tentang pembangunan yang baik itu muncul di media. Kalaupun ada itu karena kepentingan nasional. Mau tunjukkan bahwa kita sudah melakukan ini di Papua untuk meredam konflik. Isu-isu yang lain terjadi di sana. Jadi untuk rasial seperti kemarin pada saat tahun 2019 kayak sapaan selamat pagi monyet itu sangat biasa sekali untuk orang di Papua. Kita jalan di Wamena ketemu orang, selamat pagi monyet. Dan itu lama-lama kayak biasa aja. Dan orang bicara begitu juga kan. Ini ngapain kita malu begitu. Terima saja gitu. Dan media punya peranan yang penting untuk membangun informasi. Selalu yang muncul itu mungkin kalau tentang pendidikan sekolah yang di pedalaman untuk pendidikan itu, bahwa di Papua itu sekolahnya masih begini, mungkin film-film di timur matahari atau apa. Tapi apakah setelah itu mereka membangun sekolah itu? Tidak, kan itu hanya untuk dapatkan film itu. Untuk bangun ini di publik bahwa Papua masih seperti itu. Tapi apakah sekolah itu setelah ada film terus ditinggalkan itu dengan bantuan apa bangun sekolah, kasih fasilitas untuk anak-anak di pedalaman itu? Tidak kan? Ini hanya untuk membangun satu nilai yang berbeda bahwa orang di Papua itu hitam, keriting, dan itu mau apa? Terasa memang kulit hitam, rambut keriting. Saya pas praktek kedutaan di Malaysia, saya berdebat karena mereka bilang saya ini bukan orang Indonesia. Karena mereka tahu Indonesia itu kulit putih. Tidak mungkin orang Indonesia itu rambut keriting dan hitam. Kalau ini keturunan Afrika mereka bilang saya. Tapi ya, saya tidak mau berdebat karena tidak paham. Buat apa untuk saya berdebat panjang dengan orang yang tidak paham konteks Indonesia seperti itu. Jadi kurang mendapatkan mencari informasi terhadap tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu akhirnya kita tertutup dengan satu pemikiran bahwa kalau orang Batak itu keras, atau orang Makassar itu keras, orang Papua itu keras, hitam, orang Jawa itu yang dulu. Paling yang kita tahu cuma itu. Tapi ketika kita sudah ada di tempat itu terus berdiskusi lebih banyak, kita hidup di situ baru kita bisa sadar bahwa tidak hanya sebatas itu. Ternyata ada semua etnis, semua ras ada baiknya dan ada buruknya. Jadi kalau untuk rasis itu ya pasti kita orang timur ras itu. Karena memang tidak ada penyebutan Indonesia Barat, yang ada orang Indonesia Timur. Daerah terbelakang itu stereotip yang sering saya dengar. Masih daerah tertinggal dari dulu. Tapi apakah ada upaya itu? Itu seperti itu. Lalu untuk studi gender, kalau di Papua sebenarnya itu perempuan itu sangat dihormati. Kalau misalnya tempat saya singgung tadi ada yang sedang terjadi perang suku, lain juga itu penyebabnya juga karena konflik, karena perempuan. Perempuan itu ibaratnya alam yang memberikan kehidupan yang harus dihormati. Tahun 77 itu terjadi operasi di Jawa. Nenek saya masih hidup, dia sering cerita bagaimana dia bawa keluar itu mama dalam maupun untuk lari ke mengungsi. Kulit itu, gunung itu, hutan itu, bertahun-tahun mengungsi di hutan. Lalu kembali ke rumah. Dia
tidak makan di hasil kebun yang mereka kerjakan di tempat, tapi mereka harus buka lahan baru di hutan-hutan untuk bertahan hidup. Perempuan punya peranan yang dalam budaya perempuan terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Pada saat masak, di tradisi orang di Wamena kalau mau bakar batu, ada peran laki-laki untuk buat apa, perempuan harus bikin apa pada saat masak. Memasak bukan hanya tugas perempuan, ada pembagian peran. Secara adat ada waktu di mana hanya perempuan yang boleh, laki-laki yang boleh masak, tapi perempuan tidak boleh ikut masak. Tapi ada saat laki-laki dan perempuan bisa ikut masak. Berkebun ada pembagian peran. Di tahap ini yang kerjakan cukup laki-laki, di tahap ini yang dikerjakan cukup perempuan. Tapi nilai-nilai itu sudah tidak berlaku, karena masih dianggap primitif. Jadi harus sesuatu yang berbeda, bahwa perempuan harus masuk di semua ini. Memang baik, tapi terjadi konflik sebenarnya, konflik horizontal antara laki-laki dan perempuan. Jadi dia seimbang peran laki-laki dan perempuan tadi. Kasus korban pemerkosaan dari tahun 77 itu orangnya masih hidup, bahkan sudah jadi janda. Kan mereka cerita diperkosa sama TNI pada saat operasi, dan itu baru 1-2 orang yang cerita, dan rata-rata operasinya seperti Gunung Wijaya. Banyak ibu-ibu yang sudah tua, umur 60-an ke atas, dan janda itu rata-rata itu korban semua. Kalau ditanya suaminya kemana, pasti dia bisa jelaskan dibunuh di mana. Jadi dalam pembangunan peran perempuan itu juga penting. Orang di mana membuka lahan untuk perkebunan, tidak hanya laki-laki yang bicara, perempuan harus diminta pendapat, punya peran, punya pandangan. Tapi sekarang sudah terjadi pergeseran, perempuan sudah tidak terlalu, daerah-daerah yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan sekarang boleh masuk. Dulu tidak boleh, cukup laki-laki yang masuk. Laki-laki dalam hal tugasnya bicara perang dan damai, dan perang kemana yang bicara laki-laki. Perempuan tidak boleh ikut campur dengan perang dan damai. Seperti itu. Untuk yang terakhir, sebenarnya nilai-nilai yang tertanam, informasi. Kalau secara psikologi kognitif itu menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap sebelumnya sangat mempengaruhi pemrosesan informasi. Jadi dari awal turun-temurun dia percayakan apa? Dia percaya, dia yakin terhadap satu nilai apa? Dan ketika dia terima informasi atau suatu pandangan yang bersifat irasional dengan kepercayaan sebelumnya, dia akan menolak. Nilai-nilai yang diturunkan secara turun-temurun itu dia yakini dan dia laksanakan menjadi norma dalam kehidupan masyarakat itu. Norma itu tidak hanya mengatur sanksi ketika dilanggar, tapi berbicara mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, tidak, mana yang tidak pantas. Dan ketika mereka percayakan itu dan terus kerjakan itu, susah sekali mereka terima informasi baru. Apalagi ketika pandangan baru ini menyudutkan mereka, memberikan ruang bahwa nanti mereka bisa terjadi pergeseran posisi dengan kepercayaan mereka tadi. Terjadi pergeseran peran misalnya. Itu akhirnya mereka sudah, saya lebih baik bertahan di sini. Sudah yang di luar itu di luar, saya di dalam. Jadi identitas politik. Kita
Papua ya Papua. Hitam, keriting, kami Papua. Jadi identitas. Kamu di luar, bukan Papua. Ada batasan. Terlebih sejarah-sejarah tentang integrasi itu disampaikan seperti bohong. Orang-orang yang ikut Pempora itu baru-baru meninggal. Sampaikan ke anak-anak, ke cucu, bercerita bagaimana mereka mengikuti proses Pempora. Tidak mengerti bahasa, dihadirkan di sana untuk mengikuti penentuan nasib sendiri. Jadi kita bisa bayangkan orang tidak mengerti bahasa tapi suruh hadir untuk memilih. Jadi sebenarnya itu dia memilih dari hatinya, dirinya dia, atau memilih karena petunjuk orang lain. Akhirnya jadi permasalahan, tidak puas. Dan itu bukan satu dua orang, ternyata rata-rata semua. Kalau dengar video dokumenter, wawancara langsung, pasti mereka akan bicara hal yang sama. Lebih kasarnya mereka bilang, kita dipegang dengan senjata baru suruh milih. Dan itu kan diceritakan turun-temurun. Jadi ingatan kolektif orang-orang di Papua. Bahwa dulu orang tua, kakek, waktu pergi Pempora seperti ini. Akhirnya yang tidak mau keluar terus terjadi perang, operasi. Mereka harus mengungsi seperti ini. Lari ke sana, lari ke sini. Hidup di hutan mana. Kembali ke kampung lagi setelah berapa tahun. Dan itu diajarkan, diceritakan seperti cerita dongeng. Tidak hanya cerita tentang mitos atau mistis, tapi tentang perang damai. Dulu kita perang dengan suku mana, batas wilayahnya di mana itu diajarkan. Jadi kalau orang Papua di mana pasti dia tahu batas daerah mana dia tidak boleh jalan sembarang. Atas daerah mana dia harus berhati-hati. Sekalipun zaman sudah modern, tapi cerita itu disampaikan ke anak cucu. Jangan sampai kita masuk di satu wilayah yang berbeda, terus karena saya membawa marga, mereka punya ingatan bahwa dulu marga ini menyerang marga ini, dan orang di sini mati semua. Artinya apa? Saya datang ke tempat itu, saya juga bisa dibunuh. Karena mereka punya ingatan itu. Kalau sudah seperti itu, terjadi lagi perang. Jadi ada nilai-nilai yang diturunkan. Dan nilai tentang saya menjadi Indonesia atau tidak, itu juga tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau dulu saya tidak tahu di sini SD, teman-teman belajar pernah menyanyi lagu Indonesia Raya depan kelas setiap hari dengan irama 4/4 atau tidak. Tapi itu saya rasakan di Papua. Jadi harus berdiri depan kelas, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4. Salah dipukul. Artinya apa? Saya harus menjadi Indonesia dengan cara yang paksa. Bukan karena saya punya kerelaan bahwa ya, negara sudah menjamin saya jadi saya harus jadi Indonesia, tidak. Karena sistem pendidikannya. Kau makan ini pasti kau bodoh, kau harus makan nasi. Jadi itu tidak berisi. Kau harus makan ini. Padahal sahur lebih sehat dari ini. Tapi produksi barang-barang itu harus dikirimkan ke sana. Jadi perbedaan nilai itu berbenturan sana. Orang yang awalnya percaya yang lokal bahwa ubi itu lebih baik dari nasi, sekarang nasi lebih baik dari ubi. Sekarang kalau di mana pasukan beras habis, pemerintah bilang kemiskinan di mana. Kan sekarang terjadinya kayak begitu. Jadi kita berharap bahwa setiap daerah itu harus ada beras. Untuk standar bahwa mereka sejahtera, bukan miskin lagi. Padahal tidak harus beras dan mie itu menjadi mensejahterakan orang di situ. Mungkin seperti itu dulu.